Sekarang kita suarain bagaimana Mas Gibran punya sesuatu untuk kita yang akan kita dengar dan kita rekam bersama-sama apa yang seharusnya kami dengar. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak ya dari belakang ya? Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu sehat semua. Pilihan beda boleh, yang penting Bapak Ibu rukun semua, sehat semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu aja Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo. Segitu aja Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo. Segitu aja Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo. Tajam loh, tajam loh. Ya, tadi dengar nggak? Tajamnya di mana? Nyimak nggak tadi? Ya, jangan untuk pemilu. Kalau rusun ini akan diperbaiki, kita bergotong royong. Ya, itu baru awal loh. Kalau beliau nanti jadi dengan Bapak Prabowo jadi presiden, nih rusun dibongkar, dibikin lagi apartemen. Ya, itu gua doang yang ngomong, Blad. Itu gua doang yang ngomong, Blad. Kita melihat itu sebagai wujud kepengecutan intelektual dari paslon nomor urut 2. Kepengecutan intelektual dari paslon nomor urut 2. Baliho besar, cuman gagasannya kecil. Balihonya besar. Balihonya besar tapi gagasannya kecil. Itu kan menjadi bukti bahwa ya capres-capres ini dengan sengaja memanfaatkan kebodohan publik. Saya sama sekali nggak melihat dia menjelaskan soal kelak saya akan menuntaskan masalah sampah dan sebagainya. Tidak ada. Mohon maaf ini ya, capres-cawapres melihat bahwa masyarakat ini cuma dijajali dengan gimmick. Ada udah puas gitu. Udah dapat mendulang suara yang banyak dan signifikan. Itu kan menjadi bukti bahwa ya capres-cawapres ini dengan sengaja memanfaatkan kebodohan publik. Salah satu kecemasan kita sebagai anak muda adalah kami takut demokrasi di tahun 2024 ini fokus pada gimmick. Bagi saya, Gibran bukan representasi anak-anak muda. Anak muda bukan soal usia. Anak muda adalah soal nilai dan keberpihakan. Anak muda adalah soal ia mampu menegakkan hukum, demokrasi, dan konstitusi. Anak muda adalah anak petani di desa-desa. Anak pemuda adalah anak nelayan di tiap pesisir. Anak muda bukan sekedar anak pejabat. Anak muda bukan sekedar anak presiden. Anak muda bukan sekedar anak bisnismen yang bisa memanfaatkan kekuasaan ayahnya untuk menaiki tampuk kekuasaan selanjutnya. Gibran bukan perwakilan anak-anak muda. Ia adalah perwakilan anak presiden yang menggunakan kekuasaan oligarki untuk menginjak-injak kedaulatan rakyat. Ia adalah cerminan betapa zalimnya penguasa menggunakan hukum dan konstitusi untuk kemudian membuat rakyat seakan-akan tidak bisa bersuara. Dia adalah cerminan buruk bagaimana kita pernah mempercayai seorang pemimpin yang dulunya kita anggap sebagai harapan baru. Hari ini pemimpin yang sama yang membunuh harapan itu. Hari ini pemimpin yang sama yang membunuh demokrasi. Hari ini pemimpin yang sama yang menginjak-injak konstitusi. Masihkah kita percaya pada Jokowi? Masihkah kita percaya pada Jokowi? Masihkah kita percaya pada Jokowi? Banyak orang yang kemudian merasa bahwa hari ini masyarakat Indonesia seakan-akan tidak bisa bergerak. Mahasiswa katanya melempem, tidak bisa bersuara. Anak-anak muda kalian lebih tertarik gemoy-gemoy di TikTok. Sepakat kawan-kawan? Banyak orang yang meremehkan kekuatan anak-anak muda. Anak-anak muda hanya diharapkan sebagai 52% pendompleng suara di pemilu. Padahal anak muda seharusnya menjadi subjek. Di tangan kita lah 20, 30, 40 tahun lagi Republik ini akan kemudian dipegang. Di tangan kita lah 20, 30, 40 tahun lagi Republik ini kemudian akan dipertahankan. Di tangan kita lah nilai-nilai tentang demokrasi, nilai-nilai tentang hukum, nilai-nilai tentang konstitusi harus dipertahankan. Kawan-kawan, yang menderita oleh karena oligarki bukan cuma kita para mahasiswa. Yang menderita oleh karena oligarki bukan cuma orang-orang yang kemudian menjadi korban demokrasi. Pasangan calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming, tengah ramai diperbincangkan dalam hal ini, terkait kehadirannya saat deklarasi dukungan buruh pelabuhan kepada Prabowo dan dirinya.
Gibran bersama istrinya, Selvi Ananda, mengunjungi kawasan Rumah Susun Cilincing, Jakarta Utara pada Sabtu 9 Desember 2023. Mereka berdua datang langsung dari kota Solo untuk menghadiri deklarasi dukungan buruh pelabuhan kepada Prabowo Gibran. Ketika dimintai berbicara, Gibran menyampaikan bahwa ia berjanji akan mengupayakan sertifikasi profesi untuk para buruh pelabuhan. Itu kan yang ditunggu-tunggu, jelas Gibran di atas panggung dikutip kilat.com, Minggu 10 Desember 2023. Selain itu, Gibran juga mengajak para warga untuk membersihkan dan merapikan rumah susun tersebut. Nggak harus nunggu pemilu, soalnya sudah urgen sekali, tegas Gibran. Tidak menunggu lama, Gibran akhirnya menutup pidatonya setelah kurang lebih 2 menit berbicara. Sangat disayangkan, hal tersebut mengundang celetuk dari moderator dari deklarasi tersebut. Segitu aja Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo, celetuk moderator. Celetukan tersebut direspon oleh tamu undangan yang hadir di acara tersebut. Singkat tapi padat, pungkas hadirin. Mendengar celetukan tersebut, Gibran tidak ambil pusing dan melanjutkan kampanyenya dengan belusukan ke dalam pasar dan lapangan sepak bola. Gibran terlihat membagikan buku tulis dan susu ke anak-anak dalam kampanyenya. Setelah mengunjungi pada buruh pelabuhan di Cilincing, Komandan Tim Komunikasi Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Budi Satrio Jiwandono, mengatakan bahwa Gibran lanjut mendatangi warga di Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat, menyapa masyarakat sekaligus menyerap aspirasi dan sosialisasi di sana, ujar Budi Satrio. Selanjutnya, Gibran akan melanjutkan ke Kerawang untuk menghadiri acara musik bertemakan Set Night Sweet Pandugi atau Pantura Dukung Gibran. Di Karawang akan menghadiri konser musik anak muda di Pantura di Gor Panatayuda, jelas Budi. Kemudian, Gibran tidak hanya mendatangi konser musik, melainkan juga bersilaturahmi dengan Kiai Junaidi Al-Baghdadi, yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Baghdadi, untuk memohon doa kelancaran pemilu. Memohon doa untuk kelancaran pemilu nanti, ujar Budi. Seperti diketahui, belum lama ini sosok bakal Cawapres 2024 Gibran Raka Buming Raka kembali menuai kritikan dari publik. Pencalonan Gibran Raka Buming sebagai bakal Cawapres memang sempat diwarnai pro dan kontra di masyarakat. Terlebih lagi soal keputusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap melanggar etik. Maka tidak heran jika sosoknya kerap menerima sorotan dari netizen terkait berbagai tindakannya yang membuat publik meragukan kapasitasnya selaku bakal Cawapres. Yang terbaru, salah satu netizen membagikan potongan video saat Gibran Raka Buming ditanyai cara membuat produk UMKM dapat go internasional. Jawaban putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu pun dinilai tidak berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Gimana caranya supaya produk UMKM bisa go internasional? Gampang banget caranya. Pak RT mewajibkan warganya beli produk lokal, sesimpel itu. Tulis netizen tersebut menyindir pernyataan Gibran Raka Buming dilansir kilat.com dari akun X @cobeh2022 pada 10 Desember 2023. Dalam cuitannya, netizen tersebut menyoroti jawaban Gibran Raka Buming yang dinilai tidak menyambung. Saat ditanya cara memajukan UMKM ke kancah internasional, Gibran Raka Buming justru menyerukan agar warga diwajibkan membeli produk lokal. Nih, Pak RT warganya diwajibkan untuk membeli produk lokal. Sesimpel itu. Iya, jangan beli produk-produk luar. Pokoknya kita push produk-produk lokal, apalagi yang UMKM, ujar Gibran Raka Buming saat ditanya cara memajukan UMKM menjadi go internasional. Jawaban bakal Cawapres pendamping Prabowo Subianto itu lagi-lagi mendapat kritik. Setelah sebelumnya banyak mendapat hujatan terkait asam sulfat bagi ibu hamil. Kok nggak nyambung ya? Ngerti nggak sih go internasional itu apa? Sindir pengunggah video tersebut. Gibran Raka Buming yang kini semakin aktif dalam menyampaikan gagasan maupun program-program selaku bakal Cawapres 2024 tidak jarang justru mendapat kritikan dari berbagai pihak.
terutama yang hingga kini masih meragukan kapasitas putra Presiden Jokowi itu. Netizen turut mengomentari jawaban bakal cawapres Gibran Rakabuming terkait cara memajukan UMKM menjadi go internasional. Maklum aja bang, kalau jalur privilege memang gitu. Pertanyaan sama jawaban nggak nyambung. Katanya yang sebelah omongannya manis, yang ini omongannya nggak nyambung. Komentar @arisdanu. Jangan salahkan Gibran, ya memang gitu, sindir @kangsur.